Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPDS Sekolah Minggu 9 Mei 2021. Tema kita pada hari ini adalah amanat agung Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita saling sejenak satu dibuat. Saat ini selesai, mari kita bernyanyi lagu Happy Ya. Semua balik berdiri ya. Sesuai dengan hukum. Amin. Sebelum kita menanggapi doa, mari kita
adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat dengan tenang mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema Amanat Agung Yesus. Dibuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita bacakan bersama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, tadi temanya apa? Temanya ialah amanat agung Yesus. Adik-adik tahu nggak apa arti dari amanat agung itu? Nah, artinya ialah amanat agung Yesus, suatu perintah, pesan, dan tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita yang sifatnya besar dan mulia. Kira-kira isi pesannya itu apa ya? Isi pesan yang mulia itu ialah untuk menjadikan semua suku, kaum, bangsa, dan semua orang yang ada di dunia ini menjadi murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tahu kemarin baru saja kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menceritakan dan mengatakan, memberitakan tentang kerajaan Allah, yang dimana sebelum Tuhan Yesus bangkit ada sebuah karya penyalipan. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan Ia menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus telah melakukan tugasnya. Sekarang saatnya murid-muridnya dan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan tugasnya. Tugasnya ialah untuk menceritakan dan memberikan kesaksian akan firman Tuhan supaya setiap orang mendengarkan tentang kebaikan dan kehebatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan dan damai sejahtera. Nah adik-adik, untuk adik-adik sekolah minggu, kalau sekarang adik-adik kan masih kecil, adik-adik nggak harus kayak kakak ngomong di memberitakan firman kayak gini untuk memberitakan Injil, nggak harus kayak gitu. Adik-adik bisa memulainya dari yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri. Caranya gimana ya kak? Caranya itu yang pertama dengan menjaga diri kita. Menjaga diri kita ini gimana ya? Menjaga diri kita itu dengan bukan hanya dengan mandi yang teratur. Mandi berapa kali sehari? 2 kali kan? Mandi yang teratur bukan hanya dengan makan yang bergizi, bukan. Tapi coba kita lihat situasi kondisi saat ini. Sekarang lagi banyak kan virus apa tuh yang di luar-luar itu? Virus COVID-19. Nah adik-adik, karena banyaknya virus ini, kita harus menjaga diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Kenapa kita harus menjaga diri kita? Karena kita tahu kita adalah bait Allah. Itulah sebabnya kenapa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, itu membuktikan bahwa kita mengikuti perintah daripada Allah. Terus setelah diri kita sendiri, kira-kira kemana ya? Nah, setelah dari diri kita ada yang namanya lingkup keluarga. Di mana keluarga ini ada orang tua, kedua orang tua kita, dan pastinya saudara kita, baik itu abang kita, kakak kita, atau adik kita. Yang pertama ialah kita harus mematuhi perintah kedua orang tua kita. Contohnya nih, kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik lagi main apa ya yang lagi viral ya, buka-buka TikTok lah gitu. Buka-buka TikTok, nonton-nonton video atau main-main game gitu. Adik-adik lagi main-main HP lah ini. Gitu kan. Terus orang tuanya tiba-tiba manggil, "Kiki, tolong dulu, ambilkan dulu dompet mama," gitu.
mamanya mau pergi nih. Gak mau si Kiki nih, main-main HP aja dia. Main-main HP aja. Itu salah satu bentuk tidak mengikuti perintah orang tua. Kenapa kita harus mengikuti perintah orang tua kita? Karena orang tua di dunia ini adalah sebagai pembimbing kita, pengganti Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi itu salah satu caranya. Terus kita punya saudara. Kita nggak boleh tuh berantem-berantem sama saudara kita. Kayak kakak punya adik. Kakak nggak mungkin berantem-berantem sama adik kakak gitu. Itu nggak boleh karena itu tidak mencerminkan sikap yang baik dan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Lalu setelah dari lingkup keluarga, kita beralih ke lingkungan belajar, sekolah, dan bermain. Dimana kalau kita belajar di sekolah itu, adik-adik pasti ada yang namanya PR ya, PR, tugas itu. Nah adik-adik kalau ngerjain PR dan tugas itu harus tepat waktu. Itu harus tepat waktu, terus nggak boleh mencontek. Kalau mencontek itu tahu nggak, itu nggak Roh Kudus lagi yang ada di dalam tubuh kita dan dalam pikiran kita, itu udah roh jahat. Kalau mencontek itu kan nggak ada ya ajaran dari Tuhan Yesus ya, karena itu itu bukan hal yang baik gitu. Jadi nggak boleh ya mencontek, nggak boleh mencontek. Terus harus belajar dengan tekun agar nanti saat kita mengerjakan tugas ataupun lagi ujian kita bisa menjawab dengan benar dan tepat. Terus kalau kita lagi main-main sama teman-teman kita tuh nggak boleh kalau misalnya ada sedikit yang nggak pas di hati kita atau misalnya teman kita tiba-tiba kasar sama kita, ngomongnya kayak kau nih gini, terus kalian balas, kuaduin ya kau sama mama aku kayak gitu kan, nggak boleh, itu bukan sikap yang baik. Tuhan Yesus mana pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah kita dianjurkan untuk mengasihi baik itu musuh kita. Nah itu dia kalau kita berteman sama orang, kita jangan langsung cepat emosi gitu. Ya udah kalau misalnya dia nggak buat kita senang, didiamin aja, nggak usah diapa-apain gitu. Atau kita bilangin gitu. Kita bilangin, enggak loh, dikasih pengertian gitu kan. Jadi setelah itu bisa main-main atau berteman lagi dengan baik gitu. Nah adik-adik, banyak cara, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk dapat memberitakan Injil. Nah kalau kita lihat situasi kondisi sekarang, pasti adik-adik di rumah sekarang udah megang HP ya setiap saat. Pasti kakak juga yakin lah, belajar aja kita virtual, daring. Pasti sekarang mainnya HP. Nah HP ini bisa kita pergunakan dengan baik. Kita bisa telepon atau chat teman kita, ajak untuk ke gereja, nggak ke gereja, mengikuti ibadah online kayak ini nih, ibadah kita saat ini, untuk ikuti, ayo kita ibadah, udah ada loh link YouTube-nya gitu. Kita ajak teman kita, itu salah satu cara untuk memberitakan Injil. Terus kita dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja dengan benar dan tepat, itu juga menjadi salah satu cara untuk memberitakan Injil. Terus kemudian kita tuh kalau berbicara sama orang dengan menggunakan kata-kata yang baik, nggak boleh kasar. Itu juga salah satu cara untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan saling mengasihi. Nah adik-adik, adik-adik tahu nggak di ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup bagi para murid dan kepada kita juga, yaitu disertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tertulis di Matius 28 ayat 20, di ayat yang terakhir. Nah, dengan demikian kita pastinya akan diberkati selalu sama Tuhan. Intinya kita harus tetap mengikuti perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, dan pastinya kita akan selalu disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, baru saja kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Bantulah kami agar kami dapat
mengikuti perintah daripadamu ya Bapa untuk dapat memberitakan Injil dengan versi kami ya Bapa, dengan melakukan hal-hal kecil dan mengikuti firman Tuhan tentang kebaikan dan saling mengasihi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa anakmu, dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan yang kita berada dari Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita berikan persembahan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita satu lagu pujian. Kita harus membawa berita. Mari kita doakan persembahan kita semuanya dengan kepala. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, dengan memberkati setiap rutin yang sudah kami kumpulkan, sehingga persembahan kami ini boleh dibawa di hadapan Tuhan, dan Engkau pakai untuk memperbaiki pekerjaan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, Bapak yang kami untuk mempersembahkan sebagai dari Tuhan yang kami beri. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dengan nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan